Jemaat yang sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, senang sekali hari ini kita dapat berjumpa bersama di dalam ibadah perayaan Jumat Agung. Mari sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan mengambil waktu teduh sejenak. Ibadah Jumat Agung ini dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Kasih Kristus besertamu dan besertamu juga. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian kasih ilahi. Kita menaikkan ketiga baitnya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jemaat sekalian dipersilakan untuk duduk kembali. Dan oleh bilur-bilurnya kita telah menjadi sembuh. Kasih Allah sungguh telah terbukti di dalam kehidupan kita dengan kematiannya di atas kayu salib. Mari kita bersama menyanyikan pujian Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya
Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Aku sungguh telah terbukti. Ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Katakan sekali lagi, bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Allah Maha Kasih, kami tahu bahwa Engkau mengasihi kami. Saat ini kami mengaku bahwa kami telah mengecewakan-Mu setiap hari. Kami mengkhianati Engkau, menyangkal Engkau, gagal memahami-Mu dan menyalibkan-Mu. Kami mengkhianati-Mu ketika kami mementingkan diri kami dan tidak berbuat baik. Kami menyangkal-Mu ketika kami tidak membela keadilan dan kebenaran. Kami gagal memahami-Mu ketika tindakan-tindakan kami bertentangan dengan ajaran firman-Mu. Saat ini kami sangat menyesal ya Bapa. Kami menantikan ucapan kasih-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Yohanes 15 ayatnya yang ke-13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Syukur kepada Allah. Jemaat sekalian diberi silakan duduk kembali.
Mari kita akan bersama-sama menyanyikan pujian terima kasih kepada Tuhan. Sebagai ucapan syukur kita karena Tuhan telah mengampuni dosa kita. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku diselamatkan, hatiku menjadi suci karena dosaku diampuni. Sekali lagi. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku diselamatkan, hatiku menjadi suci karena dosaku diampuni. Mari kita akan bersama membacakan petunjuk hidup baru yang terambil dari Yohanes 13 ayat 34 sampai dengan yang ke-35. 34. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan, izinkan saya mengutip sebuah kata-kata yang dalam CG saya kemarin disampaikan oleh salah seorang rekan. Dia mengutip dari sebuah buku, kalau nggak salah saya ingat dari buku Purpose Driven Life. Seorang rekan ini mengatakan bahwa ketika kita mengasihi, kita pasti melayani. Tapi pelayanan yang biasanya kita lakukan dapat juga dilakukan tanpa memiliki kasih. Tapi saat seseorang memiliki kasih, dia pasti melayani. Saya juga sempat sharing ke teman CG saya kalau saya mengatakan bahwa pelayanan itu merupakan bukti kasih yang paling nyata. Mungkin kita dapat memberi, mungkin kita dapat memperhatikan, tetapi dengan melayani, itu merupakan sebuah bukti nyata bahwa kita mengasihi. Mari kita akan bersama-sama menyanyikan sebuah pujian, dikenal sebagai orang Kristen. Dikenal sebagai orang Kristen, tetapi ketika kita melayani, kita mau bersama-sama lebih lagi bekerja bagi Tuhan, kita mau mengasihi orang lain lebih lagi, sehingga Tuhan sungguh dipermuliakan. Mari kita menyanyikan baitnya yang kedua dengan lebih cepat. Kita menyanyikan kita kerja bersama bagi Tuhan. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri, kita menyanyikan baitnya.
kita, bahwa kita mau saling bekerja sama, kita mau saling menolong, memberitakan kebenaran firman Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa orang lain yang masih di dalam kegelapan. Dengan tetap bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian, persilakan untuk duduk kembali. Kita akan bersama-sama memasuki doa syafaat. Mari kita akan berdoa, saya akan memimpin doa syafaat ini. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, hari ini kami dapat hadir Tuhan untuk menaikkan doa syafaat kami ya Bapa. Kami yang pertama mau berdoa Tuhan untuk situasi negara kami Indonesia, di tengah isu-isu politik yang beredar saat ini ya Tuhan. Di tengah demonstrasi para mahasiswa yang terjadi, maupun juga di tengah kenaikan harga-harga Tuhan di dalam negeri kami ya Bapa. Baik itu harga kebutuhan pokok maupun juga harga bahan bakar minyak. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, kiranya Engkau boleh memberikan hikmat Tuhan kepada pemimpin negara kami, agar dapat mengambil langkah yang tepat dan sungguh menolong Tuhan hingga bangsa ini Tuhan, negara ini boleh memiliki kembali situasi yang kondusif dan stabil ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan, Engkau boleh menolong setiap aparat yang ada ketika terjadi demo Tuhan, mereka boleh mengarahkan dengan baik ya Bapa, sehingga tidak terjadi kekerasan ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para demonstran, Kau boleh memberikan hikmat agar mereka Tuhan dapat berdemonstrasi dan memberikan aspirasinya dengan baik ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami saat juga ya berdoa Tuhan untuk perayaan Jumat Agung dan juga Paskah yang akan dilaksanakan Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan segenap gereja ya Tuhan yang merayakannya Tuhan di hari ini. Engkau boleh menolong memberkati Tuhan, segala perayaan ini dapat berjalan dengan baik. Dan sungguh Tuhan, perayaan Jumat Agung hari ini Tuhan tidak hanya berupa perayaan saja Tuhan, tetapi kami boleh mengingat Tuhan akan sengsara dan kematian-Mu Tuhan di atas kayu salib. Kami juga berdoa untuk nantinya Paskah pada hari Minggu, Engkau boleh memberkati agar acara ini juga nantinya Tuhan dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Bapak, inilah beberapa pokok doa yang kami naikkan pada hari ini. Kiranya Tuhan Kau mau jawab sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk paduan suara Sion, waktu dan tempat kami persilakan.
Mari kita berdoa. Bersyukur ya Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah meninggalkan kami, pemeliharaanmu yang nyata di dalam kehidupan kami. Sekalipun hidup yang kami jalani tidaklah mudah, begitu banyak tantangan, kesulitan, penderitaan, tapi kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu mendampingi, menopang, dan menguatkan kami. Pagi ini Kau pimpin kami untuk boleh datang ke rumah-Mu memperingati hari kesengsaraan Kristus, hari penyaliban Kristus. Dan biarlah Tuhan melalui kesempatan merayakan Jumat Agung ini, kami juga boleh melihat kasih-Mu yang besar, yang Kau sudah nyatakan kepada kami, yang mendorong kami untuk memiliki komitmen hidup yang benar dan hidup dalam kesetiaan dan ketaatan kepadamu. Pakai dan urapi hamba-Mu dengan Roh Kudus-Mu agar dia boleh menyampaikan firman-Mu yang kudus dan benar, dan persiapkanlah hati jemaat Tuhan bagaikan tanah-tanah yang subur yang siap menerima taburan benih firman-Mu. Kami berdoa dan memohon semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan kalau hari ini saya boleh hadir di tengah-tengah saudara melayani kebaktian Jumat Agung. Bersyukur kalau dibandingkan tahun lalu waktu Jumat Agung nggak banyak yang bisa ikut ibadah, tapi hari ini selain ibadah onsite yang cukup banyak ini, masih juga ada ibadah mereka yang mengikuti online dari rumah masing-masing. Saudara, kita bersyukur karena Tuhan terus mengasihi kita, sehingga kita boleh tetap setia beribadah kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan tetap terus menguatkan kita dalam segala keadaan. Kita diminta untuk mengingat Getsemani, judul atau tema yang diberikan kepada saya, jangan lupa Getsemani. Mari saya ajak kita membaca dua bagian dari firman Tuhan dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Kemudian disambung Lukas 22 ayat 40 sampai 46. Dua ini mencatat tentang doa Yesus di Getsemani yang tentunya boleh melengkapi pemahaman kita tentang bagaimana Yesus ada di Getsemani sehingga kita tidak melupakan Getsemani. Mari kita baca dari Matius 26 36 sampai 46. Kita akan membaca bertanggapan. Saya bacakan ayat 36, Bapak Ibu Saudara ayat 37. Demikian seterusnya sampai ayat yang ke-46. Matius 26 ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ayat 40, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ayat 42, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Ayat 44, ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga.
Ayat 46, bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Mari kita melihat dari Lukas pasal 20 ayat 40 sampai 46. Lukas 22 ayat 40 sampai 46. Saya akan bacakan ayat 40, saudara ayat 41, demikian seterusnya sampai ayat 46. Demikian bunyinya. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ayat 44, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tema kita jangan lupa Getsemani. Itu adalah refrain dari lagu yang memang dalam bahasa Inggris ya dikatakan judulnya adalah Lead Me to Calvary atau pimpin ke Kalvari yang nanti kita akan nyanyikan setelah khotbah ini. Nah saudara, lagu ini sangat indah sekali dan memang boleh dikatakan seringkali muncul atau dinyanyikan pada peringatan kesengsaraan Kristus. Bait pertama pengarang lagu ini mengajak atau ya memuji Allah atau meninggikan Allah dengan memahkotai Kristus sebagai raja, bahkan raja yang hidup. Ya Kristus dimahkotai, bahkan mengingat bagaimana Kristus rela menderita dan mengenakan mahkota duri. Jadi memahkotai atau memuliakan Kristus karena apa? Dia rela mengenakan mahkota duri. Bait kedua menggambarkan makam Kristus yang dijaga oleh malaikat sebelum kebangkitannya. Sehingga dia ingin seperti malaikat yang menjaga kuburnya. Bait ketiga memang tidak banyak dicantumkan di dalam buku-buku pujian, tapi kira-kira memang menceritakan pengalaman Maria yang datang ke kubur Yesus. Maria Magdalena membawa rempah-rempah atau membawa wewangian, membawa hadiah dikatakan. Tapi ternyata menemukan kubur itu sudah kosong. Ya, karena Kristus sudah bangkit. Bait keempat, banyak ahli yang mengatakan, sebetulnya diharapkan adalah setelah menceritakan Maria menemukan kubur kosong, Kristus bangkit, maka bait yang keempat adalah memuliakan Kristus yang bangkit. Tapi ternyata tidak berbicara tentang Kristus yang bangkit itu. Tapi bait keempat boleh dikatakan, nanti kita lihat di lagu kita bait ketiga, menjadi sebuah pernyataan komitmen dari penulis lagu, bahwa dia ingin memikul salib Kristus. Dia ingin memahami penderitaan Kristus. Sehingga dia rela juga ingin memikul salib Kristus dalam kehidupannya. Sehingga orang mengatakan lagu ini begitu bagus karena apa? Karena justru ada komitmen dari diri sendiri untuk bagaimana meneladani pengorbanan dan penderitaan Kristus. Saudara, lagu ini ditulis oleh seorang yang bernama Jenny Evelyn Hussey ya. Hussey atau Hussey ya. Jenny Evelyn Hussey. Seorang wanita yang tangguh. Dikatakan dia menghabiskan hidupnya untuk merawat saudarinya yang cacat. Jadi boleh dikatakan hidupnya dipakai untuk merawat saudarinya yang cacat.
Dan dia lakukan itu tanpa pamrih, dia lakukan itu dengan setia. Dan bukan hanya merawat saudari yang cacat, tapi dia sendiri juga punya kadang-kadang penyakit. Ya, disebutkan artritis. Kalau saya lihat di kamus, radang sendi. Dalam arti memang dia sering merasakan juga kesakitan. Karena radang sendi, bahkan bukan hanya sakit radang sendi, tapi harus tetap merawat saudarinya yang sakit, yang cacat. Saudaraku, dia tidak mengeluh. Walau harus merawat saudarinya. Dia tidak mengeluh walaupun dia harus menderita karena radang sendi. Dan itu dinyatakan di dalam bait keempat tadi. Bahwa dia ingin dengan segala hati mengerti, memahami salib Kristus. Bahkan rela memikul salibnya. Dalam arti mengalami penderitaan. Penderitaan yang tidak sebanding dengan penderitaan Kristus yang luar biasa. Sehingga lagu ini menggambarkan komitmen seseorang. Di tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Dia tetap ingin belajar untuk juga memahami hidupnya yang penuh penderitaan ini. Dengan memandang kepada penderitaan dan pengorbanan Kristus. Yang memberikan kekuatan kepada dia untuk melangkah. Memimpin dia kepada Kalvari. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Getsemani ya dikatakan sebagai sebuah kebun atau ya dikatakan sebagai tempat pemerasan ya minyak zaitun. Jadi itu adalah kebun zaitun, mungkin gambarnya bisa ditunjukkan. Satu lagi. Ya. Jadi ini adalah kebun Getsemani dan di tengah dikatakan adalah pohon zaitun yang paling tua. Ada yang mengatakan usianya 900 tahun. Tapi ada yang mengatakan ini usianya 2000 tahun. Sehingga dikatakan bahwa pada zaman Yesus, pohon zaitun yang di tengah yang kelihatan tua dan besar itu sudah ada. Tentunya tidak menjadi masalah ada atau tidak. Tapi memang saudara, Getsemani adalah sebuah kebun zaitun di mana di sana terjadi atau ada dilaksanakan pemerasan minyak dalam arti buah dan biji zaitun yang diperas menjadi minyak zaitun. Dan disebutkan bahwa Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya sering ke Bukit Zaitun untuk berdoa. Sehingga saudara-saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, Yudas tahu bahwa kalau malam Yesus sering entah sendiri entah bersama nama muridnya pergi ke Getsemani untuk berdoa. Sehingga dia kemudian menjadi penunjuk bagi prajurit Roma atau prajurit Bait Allah untuk menangkap Yesus. Saya pernah ditanya saudara, ya Yudas menjual Yesus. Kalau Yudas enggak menjual Yesus, berarti tidak terjadi keselamatan melalui kayu salib. Yudas berarti berjasa, apakah demikian betul? Saudara, saya katakan Yudas tidak menjual Yesus. Ya, Yudas itu siapa? Yesus itu siapa? Kok dia bisa menjual Yesus? Ya, kalau kita punya anak, kita mau jual anak kita walaupun salah secara hukum. Ya, tapi ada orang ya yang menjual anaknya karena apa? Dia nggak bisa memelihara anaknya sudah terlalu banyak sehingga dia jual anaknya, tapi tidak secara terbuka dalam arti diberikan dan dia menerima sejumlah uang. Orang masih berpikir ya itu anaknya, itu haknya dia, walaupun secara hukum mungkin tidak boleh. Tapi masih ada orang menjual gurunya. Yesus bukan miliknya Yudas, nggak bisa dijual. Apa yang dijual oleh Yudas? Yang dijual Yudas hanya informasi. Informasi di mana Yesus bisa ditangkap tanpa menimbulkan gejolak yang besar. Karena saat itu sedang perayaan Paskah. Ya, sehingga Yesus juga mengadakan perjamuan akhir bersama-sama dengan murid-muridnya.
Jadi hanya menunjukkan tempat di mana Yesus bisa ditangkap tanpa membuat keributan besar di tengah-tengah orang-orang Yahudi yang saat itu mungkin datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah itu. Jadi Yudas hanya memberikan informasi. Kalau nggak ada Yudas bagaimana? Saudara, prajurit Roma, prajurit Bait Allah, ya, mereka bisa mencari dan menemukan Yesus di mana saja. Sehingga Yesus menegur Yudas karena pengkhianatannya. Bahkan dikatakan lebih baik orang seperti ini tidak perlu dilahirkan. Karena sudah mengkhianati, menjual ya, informasi atau menjadi pemimpin ya, dari orang-orang yang hendak menangkap Yesus padahal dia adalah muridnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Yesus dikatakan malam itu ke Getsemane untuk berdoa. Ya, gambar yang ditunjukkan di sana memang ya sebetulnya ada yang mengatakan Yesus berlutut berdoa, tapi ada yang mengatakan Yesus tersungkur berdoa, sehingga gambarnya macam-macam. Tapi saya melihat, saudara, dari kesedihan yang dialami oleh Yesus, ada kemungkinan besar banyak ahli katakan bahwa Yesus memang tersungkur berdoa di hadapan Allah menghadapi pergumulan dan beban berat yang dia hadapi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apa yang bisa kita pelajari dari Getsemane? Pertama, Yesus berdoa dan bergumul di Getsemane. Yesus berdoa dan bergumul di Getsemane. Saudara, Yesus tahu penderitaan besar menanti di depan. Dia tahu penderitaan besar menanti di depan, dalam arti dia akan ditangkap, dia akan diadili, dia akan dianiaya, dia akan disalibkan. Dan itu suatu penderitaan besar yang harus dia hadapi. Dan dikatakan Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, dalam Injil Lukas dikatakan dia sangat takut. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Bahkan disebutkan peluhnya, keringatnya menetes dengan deras seperti darah yang menetes. Dan 3 kali Yesus berdoa menaikkan doa yang sama. Ya Bapakku, kalau boleh cawan ini lewat daripadaku. Karena dia tahu penderitaan yang luar biasa yang dia akan hadapi. Saudara, saya yakin kita pun juga kalau menghadapi masa yang penuh penderitaan, saya yakin kita pun juga akan berdoa dengan sungguh-sungguh. Bahkan bukan hanya kita berdoa, kita akan minta teman, rekan, hamba Tuhan, gereja untuk berdoa. Karena kita tahu bahwa kita perlu kekuatan. Dan kekuatan itu kita dapatkan melalui doa. Sehingga Yesus bergumul dan dia berdoa di Getsemane. Mempersiapkan hati dan diri untuk menghadapi tantangan dan penderitaan besar. Yang kedua, saudara, Yesus menyampaikan keinginan hatinya. Saya sering pakai kata ambisinya. Tapi di sini lebih tepat keinginan hatinya. Saudara, Yesus adalah manusia biasa. Ya, dia manusia sejati sama seperti saudara dan saya yang tidak mau menderita. Saya yakin kalau ditanya siapa yang mau menderita, enggak ada seorang pun yang mau menderita. Kalau bisa menghindari penderitaan, menghindari kesusahan, Yesus pun juga sama. Dia tahu salib adalah penderitaan yang paling berat. Tadi waktu saya berangkat dari Lawang, saya setel, ya, saya cari di HP ada Easter Songs, ya, 45 menit, ya, rupanya, ya, saya setel untuk perjalanan. Dan saudara, lagu pertama yang dinyanyikan adalah Old Rugged Cross atau di Bukit Golgota. Dan saya tersentak sekali dengan kalimat kedua, ya, yang dikatakan bahwa Old Rugged Cross ini adalah
the emblem of suffering and shame. Simbol dari apa? Penderitaan dan penghinaan. Shame itu malu, dalam arti apa? Penghinaan yang luar biasa. Salib adalah simbol penderitaan dan penghinaan yang luar biasa. Apa sebabnya? Penderitaan karena apa? Orang yang disalibkan, tangannya dipaku, kakinya dipaku, darahnya dibiarkan menetes sampai kering, habis. Orang itu akan meninggal. Dan Yesus bertahan di atas kayu salib selama 3 jam lebih. Dan 3 jam itu adalah 3 jam yang penuh dengan penderitaan. Karena luka, ya di tangannya kena paku, tergantung. Kita kena luka sedikit aja sudah sakit. Jadi simbol penderitaan. Bukan hanya simbol penderitaan, tapi juga simbol penghinaan atau shame. Dalam arti orang yang tergantung di kayu salib dibiarkan. Itu adalah hukuman bagi orang yang paling kejam. Kejahatannya yang tidak bisa lagi ditolerir. Sehingga Yesus disalibkan bersama dengan 2 penjahat besar lainnya. Dan itu penghinaan karena dia digantung di sana dan orang yang lewat mencaci maki, orang yang lewat menghina, orang yang lewat menyampaikan sumpah serapah. Dan itu yang dialami oleh Yesus juga di atas kayu salib. Karena itu gak heran Yesus ingin terbebas dari salib. Yesus ingin supaya cawan penderitaan ini lalu daripadanya. Kalau boleh dia tidak mengalami penderitaan salib. The emblem of suffering and shame. 3 kali Yesus menyampaikan keinginannya untuk lepas dari penderitaan ini. Dari penderitaan dan kehinaan oleh karena salib. Memang salib adalah hukuman yang paling kejam. Seperti tadi saya katakan. Ya, sering saya bandingkan dengan sama ya, hukuman sekarang ini mungkin yang banyak hukuman gantung. Tapi sudah jarang dilakukan. Tapi ada hukuman tembak. Kalau di Indonesia mungkin sering kita dengar hukuman tembak. Ya, nah menurut ceritanya ya ada satu regu prajurit yang akan menembak orang yang akan dihukum mati. Dan begitu mereka menembakkan sekaligus, orang tersebut akan langsung meninggal. Hukuman gantung dulu sering dilakukan. Demikian juga hukuman gantung juga boleh katakan orangnya akan meninggal. Tapi sekali lagi hukuman tembak, hukuman gantung, bahkan zaman dulu hukuman penggal. Semua penderitaannya singkat. Ya. Tapi hukuman salib penderitaannya panjang. Sehingga wajar orang tidak akan mau mengalami penderitaan salib dan Yesus pun juga 3 kali berdoa minta supaya hukuman salib ini lalu daripadanya. Saudara, Yesus ingin lepas dari hukuman salib. Tapi yang ketiga kita melihat saudara, Yesus berkomitmen untuk mentaati kehendak Bapa. Yesus bertekad berkomitmen untuk menaati kehendak Bapa. Sekalipun dia ingin lepas dari penderitaan salib. Tapi dia katakan saudara, kalau ini adalah satu-satunya jalan yang melaluinya Allah menyelamatkan orang berdosa. Maka dia katakan saudara, kehendak-Mu lah yang jadi. Kalau memang ini jalan keselamatan yang Allah berikan, bahwa melalui salib Kristus, manusia diselamatkan. Yesus rela menderita dan rela disalibkan. Dan dia katakan kehendak-Mu lah yang jadi. Dan 3 kali Yesus menegaskan komitmennya itu. Kalau memang ini adalah kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu. Dan saudara, sering dikatakan bahwa kemenangan Yesus diawali dari Getsemani. Pada saat dia berjuang
melawan ambisi dan keinginan pribadi. Saya ingat saudara lagu sekolah minggu zaman dulu ya. Dikatakan aku ada 3 musuh. Ya, aku ada 3 musuh, ialah si setan, dunia ini dan apa? Si aku. Dalam arti si aku ini adalah musuh yang paling berat. Karena keinginan ambisi kita seringkali membuat kita melakukan segala macam cara untuk bisa mencapai keinginan ambisi kita. Menghalalkan segala cara, orang katakan demikian. Tapi justru Yesus di Getsemani, dia mampu berkata, jadilah kehendakmu. Dan pada saat dia telah menyatakan jadilah kehendakmu, dan dia selesai dengan pergumulannya, maka dia jalan ke depan menghadapi salib Kristus. Saudara, Getsemani membuat Kristus mampu menghadapi berbagai macam tantangan dan penderitaan. Ya, slide-nya bisa dilanjutkan. Dalam Matius 27 ayat 29 dikatakan, mereka menganyam sebuah mahkota duri, menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya, seperti tongkat komando kira-kira begitu. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, salam hai Raja orang Yahudi. Saudara, dia diberikan mahkota, tapi bukan mahkota kemuliaan, tapi mahkota duri yang semakin membuat penderitaannya semakin dalam. Darah menetes dari sekitar kepala oleh karena mahkota duri yang dia alami. Bahkan orang menyembah dia, tapi menyembah karena mengejek dia. Sebagai raja mengolok-olok dia dan seterusnya. Ayat 30. Mereka meludahi dia, mengambil buluh itu dan memukulnya ke kepalanya. Bayangkan saudara. Yesus Tuhan yang berkuasa. Dia harus diludahi. Sebuah penghinaan yang luar biasa. Bahkan mengambil buluh atau bambu itu yang dipegang sebagai seperti tongkat kerajaan, dipukulkan ke kepalanya. Tapi Yesus tidak melawan. Yesus harus memikul salib dari tempat di mana dia diadili menuju ke bukit Golgota. Jatuh bangun dia memikul salib. Dia tidak mengeluh. Apa sebabnya? Dia sudah menang di Getsemani. Yesus rela menderita dan disalibkan karena kita. Dia rela menggantikan kita menanggung hukuman karena dosa. Kita yang berdosa, tapi dosa kita ditanggungkan di atas Yesus. Dia menderita oleh karena hukuman dosa. Dosa banyak orang di dunia ini yang dia tanggung. Sehingga penderitaannya sangat luar biasa. Tapi dia mampu menghadapi semuanya itu. Karena apa? Karena Getsemani. Bahkan saudara, di atas salib, dia masih bisa berdoa bagi orang-orang yang menyalibkan dia. Bagi orang-orang yang meludahi dia, yang mengolok-olok dia, yang memukul dia. Dia masih bisa mendoakan, Bapa ampuni mereka semua. Mereka tidak tahu bahwa mereka melakukan itu terhadap anak Allah. Ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Bahkan bukan itu saja saudara. Di atas kayu salib, kemenangan Kristus justru nampak. Karena Getsemani, dia mampu menghadapi segala tantangan di salib. Bahkan saudara, kesetiaan Yesus sampai akhirnya dibuktikan dengan apa? Dengan salah satu penjahat yang disalibkan bersama dengan dia bertobat. Saudara, saya sempat berpikir, kenapa kok penjahat di atas kayu salib bisa bertobat? Padahal Yesus tidak berbicara secara pribadi dengan penjahat tersebut. Saudara, dikatakan bahwa kalau orang disalibkan, dihukum salib, keluarganya itu nggak ada yang mau ikut, malu saudara.
Itu sebuah penghinaan, penderitaan, penghinaan yang luar biasa sehingga keluarganya nggak mau ikut. Bahkan keluarganya pun ada yang berkata, ini bukan lagi saudaraku, kira-kira begitu. Dan dua penjahat ini nggak ada satupun mungkin keluarganya yang ikut. Tapi begitu banyak orang yang ikut Yesus, menangis. Wanita-wanita yang menangisi Yesus. Karena apa yang sudah Yesus lakukan. Mereka yang mengalami mujizat, yang mengalami berkat, semua menangis atau semua susah melihat Tuhan mereka disalibkan. Bahkan pada saat penjahat ini melihat Yesus diludahi, Yesus dipukul, Yesus dicambuk, Yesus dilakukan apa saja, tidak pernah marah, tidak pernah membalas. Sehingga semuanya itu membuat penjahat ini menjadi berpikir, berarti Yesus betul-betul raja. Dia adalah sungguh-sungguh raja, karena apa? Ditunjukkan dengan bagaimana dia mampu menghadapi situasi yang sulit itu. Sehingga saudara, penjahat ini berkata kepada Yesus, Yesus, kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah aku. Dan Yesus berkata, hari ini juga, saat engkau mengaku aku sebagai raja atas segala raja, engkau akan bersama dengan aku di Firdaus. Saudara, luar biasa bukan? Getsemani, tempat Yesus bergumul dan berdoa, menjadi kekuatan buat menghadapi penderitaan, tantangan, kesulitan, kesusahan, sakit dan sebagaimana, dan hal-hal yang lainnya. Dan memampukan Yesus untuk melaksanakan kehendak Allah dan jalan keselamatan bagi kita orang berdosa. Mari saudara, di tengah kehidupan yang penuh dengan penderitaan dan tantangan ini, kita tidak lupa Getsemani. Kita ingat Getsemani, tempat di mana Yesus bergumul dan berdoa yang menjadi kekuatan. Dan mari kita juga teladani, kita bergumul dan berdoa, supaya kita dapat kekuatan untuk menghadapi hidup yang penuh dengan tantangan ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Berkatilah firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang terus berbicara kepada setiap kami melalui firman-Mu, untuk kami tetap setia kepadamu. Sekalipun tantangan, penderitaan, kesusahan kami alami, tapi biarlah kami tidak akan meninggalkan Engkau. Kami setia mengikut Engkau. Kami terus berdoa, mendekatkan diri kepadamu sehingga kami dapat kekuatan dalam menjalani hidup yang penuh dengan tantangan ini. Terima kasih Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Cornelius yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari jemaat sekalian, kita akan bersama-sama memberikan persembahan. Kita akan menyanyikan pujian Pimpin ke Kalvari. Kita akan menyanyikan ketiga baitnya. Mulia bagi
refrennya. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, firman-Mu telah mengajar kami tentang bagaimana hidup yang benar di hadapan-Mu. Yesus seringkali mengajar murid-muridnya untuk mengikuti teladannya dan melakukannya untuk senantiasa mengingat Yesus. Sekarang kami membawa persembahan kami di hadapan-Mu sambil mengingat akan tanggung jawab kami untuk bersyukur atas pemberian diri Putra-Mu dan untuk melayani sebagai teladan kami bagi orang lain. Berkati persembahan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Putra-Mu yang kudus. Amin. Jemaat sekalian persilakan duduk kembali. Pagi ini izinkan saya untuk menyambut beberapa rekan kita yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah pada hari ini. Untuk Bapak Eko, Ibu Lisien, Ibu Lili, dan Bapak Yap Lienio, mungkin dapat berdiri di tempat agar kita dapat mengenal dan dapat menyambut. Terima kasih. Apabila belum memiliki tempat ibadah yang tetap, dapat bergabung bersama dengan kami untuk beribadah bersama di GKT Husana ini. Mengingatkan sekali lagi untuk jemaat sekalian bahwa di minggu besok kita akan bersama-sama mengadakan ibadah Paskah dengan tema Akulah Kebangkitan dan Hidup dengan pembicara Pendeta Andri Ligawan jam 9 pagi. Bagi jemaat sekalian yang belum mendaftar, dapat segera mendaftar di Sekretariat Gereja mulai hari ini. Mari jemaat sekalian, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya undang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri, kita akan menaikkan pujian doksologi. Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah, baik saudara yang ada di ruang ibadah ini maupun di rumah masing-masing. Arahkanlah hati kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Tritunggal itu, menyertai saudara-saudara sekalian hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Silakan duduk, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.